Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya, jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian sabda Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap pekerjaan ada resiko yang harus dihadapi. Maka kalau orang tidak siap menerima resiko, maka dia tidak akan pernah bisa maju, bisa lebih baik, dan bisa bertahan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Pekerjaan apapun itu. Nah, akan tetapi sering sekali orang berusaha mengambil pekerjaan yang resikonya lebih sedikit, yang resikonya lebih mudah dihadapi. Namun kalau resikonya begitu besar, sering sekali orang tidak siap untuk bekerja di sana atau untuk mengambil pekerjaan itu. Akan tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal berbeda telah dilakukan oleh Paulus, di mana Paulus mengetahui, memahami bahwa memberitakan Injil Kristus atau memberitakan tentang kasih karunia yang dibawakan oleh Yesus itu ke tengah-tengah dunia mempunyai resiko yang begitu luar biasa.
resikonya karena pada saat itu orang masih lebih banyak tidak percaya kepada Yesus. Bahkan baik orang Yahudi, orang Yunani menganggap bahwa Yesus yang mati tersalib itu, yang mati tergantung itu adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Maka siapa orang yang percaya kepada Yesus itu dianggap sesat, dianggap tidak benar. Apalagi kematiannya mereka ketahui, mereka pahami. Oleh karena kematian yang tidak wajar. Orang-orang Yahudi dari kelompok Yesus sendiri yang menyalibkan dia. Karena apa? Karena dianggap menghujat Allah. Nah, namun apa yang dilakukan oleh Paulus? Ketika dia menyapa kembali orang-orang di Tesalonika lewat suratnya, maka sapaan yang dia sampaikan sapaan untuk menguatkan iman mereka. Kota Tesalonika pada saat itu merupakan sebuah ibu kota dari Makedonia. Kota yang begitu maju, kota yang begitu terkemuka. Karena kota itu merupakan kota pelabuhan. Tapi orang-orang yang tinggal di sana, yang hidup di sana, hanya sebagian kecil yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun walaupun demikian, Paulus menyapa mereka. Sapaan yang disampaikan oleh Paulus tentu sapaan untuk menyejukkan iman. Apa yang disampaikan oleh Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini? Paulus pertama sekali menyampaikan kepada mereka akan apa yang telah dia alami. Yaitu ketika berada di Filipi, dia diusir, dia dianiaya. Dia hampir dibunuh. Itu resiko. Namun Paulus siap dan tidak gentar dalam pemberitaan Injilnya. Dia tetap kuat. Maka seberat apapun resiko yang dia hadapi, walaupun nyawa menjadi taruhannya, tapi karena yang dia beritakan adalah Injil Kristus, karena yang disampaikan adalah Kristus yang menyelamatkan dunia ini, yang menyelamatkan hidupnya, maka dia tidak ada gentar sedikit pun dalam penyampaian itu. Dia tidak takut. Bahkan dalam pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mencari keuntungan. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam perikop ini? Dia katakan, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Berikutnya dikatakan, kami tidak pernah bermulut manis. Dia tidak bermulut manis, dia tidak menyukakan hati manusia, dia tidak bersifat loba, dia tidak mencari pujian, dia tetap ramah walaupun dia dianiaya. Karena apa? Karena Injil yang dia sampaikan bukanlah Injil pembalasan, bukanlah Injil kesombongan, bukanlah Injil yang membuat orang menjadi tinggi hati, tetapi Injil yang menyejukkan, Injil yang menyelamatkan, Injil yang penuh kasih. Maka yang menyampaikan pun, yaitu Paulus yang pastinya adalah penuh dengan kasih, walaupun dia dianiaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak berefleksi dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang boleh kita lihat dari firman Tuhan untuk kehidupan kita sesuai dengan tema yang disampaikan, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah.
Yang pertama Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajak bahwa setiap orang yang percaya harus berani mengatakan kebenaran kasih Kristus walaupun ada resiko yang harus dia terima. Karena apa? Karena Allah akan menolong kita. Contohnya Bapak Ibu, di tengah-tengah lingkungan dan pekerjaan kita, sering sekali kita melihat ada banyak hal-hal yang tidak baik. Ada banyak hal yang tidak benar. Bahkan sekarang ini sudah menjadi rahasia umum. Korupsi berjemaah, korupsi yang tersistematis dan lain sebagainya. Yang di dalamnya juga orang-orang percaya tentunya di sana. Orang-orang Kristen. Tapi mereka ikut terlibat. Tapi lewat firman ini kita mau katakan, bagi orang yang percaya, kita akan tetap memberitakan Injil Tuhan lewat gaya hidup kita yang benar. Artinya, berani menolak hal yang tidak baik. Berani mengatakan tidak. Berani mengatakan aku tidak mau terlibat dengan hal itu. Aku tidak mau ambil dengan hal itu. Karena apa? Karena aku punya iman. Punya Allah yang senantiasa mengawasi kehidupanku. Maka ketika kita berani melakukan hal-hal yang benar di tengah-tengah situasi yang tidak benar, maka saat itulah kita menyampaikan Injil Tuhan atau menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak bagaimana Paulus diperintahkan oleh Kristus untuk menyampaikan kebenarannya. Maka kita mau diajak pada saat ini diperintahkan kepada kita untuk memberitakan kebenaran Kristus juga lewat pertolongan Tuhan. Yang artinya kita tidak akan bisa menyampaikan kebenaran kalau bukan Tuhan yang bekerja bagi kita. Bagaimana orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu? Dipertunjukkan melalui gaya hidup, melalui sikap keramahan, melalui sikap kebenaran, melalui sikap berdiri di atas keadilan. Itulah yang harus kita suarakan senantiasa. Karena Allah yang memerintahkan kita, Kristus yang mengamanatkan perintah itu kepada kita, Kristus yang benar, Kristus yang adil, Kristus yang pro kepada keramahan. Maka jangan ada sikap loba di dalam diri kita. Setiap orang percaya, setiap orang beriman, hindarkan untuk mencari keuntungan sikap loba dari dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, lewat firman ini kita mau diajak untuk senantiasa menerima apapun resiko di dalam iman kita. Contohnya Bapak Ibu, resiko yang sering sekali kita terima orang-orang Kristen di negeri kita yang tercinta ini, atau yang sering dikatakan orang negeri Konoha, itu sering kita dianiaya. Itu menjadi resikonya. Sering kita dikucilkan, sering kita dipersulit. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita membalaskan. Tapi kita akan tetap mempertunjukkan kasih dan keadilan Allah. Walaupun kita dianiaya, walaupun kita dikucilkan. Karena kita percaya Kristus yang menyelamatkan kita, Kristus yang menebus kita, tidak pernah mengajarkan balas dendam. Tapi Kristus itu mengajarkan kepada kita kasih. Maka tetaplah kita dalam kehidupan mengasihi siapapun itu. Orang yang menganiaya, orang yang mengejek, orang yang memfitnah, kasihi dia. Sikapnya memang kita tidak akan pernah tolerir.
tapi manusianya harus tetap kita kasihi. Sikapnya yang menjengkelkan hati kita, membuat kita sebenarnya secara manusiawi marah. Tapi mari, kemarahan yang kita miliki oleh karena kita dianiaya menjadi cara kita mengadu kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita. Kemarahan, kekesalan, kekecewaan menjadi cara kita mempertunjukkan kasih yang penuh dengan pengampunan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Biarkan kami Tuhan melakukan kehendak-Mu sesuai dengan perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.